Apa kabar pemirsa? Bersama dengan saya Devi Putri yang akan menemani waktu sore Anda beberapa saat ke depan. Tentunya acara ini persembahan dari BKKBN dan DPR RI dalam promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI yang kali ini telah hadir beliau Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA. Kita berjumpa di Kabupaten Bondowoso. Pemirsa, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan tentunya berdaya saing, maka kita sebagai masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama dalam mencegah terjadinya stunting. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita. Akan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Beliau adalah sosok inspiratif yang sangat peduli sekali terhadap penurunan stunting. Kita sapa beliau anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Luar biasa. Disampaikan terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Sama-sama, senang sekali bertemu di sini semuanya. Disampaikan terima kasih. Dan kita sapa juga narasumber kita yang kedua. Beliau ini juga sangat semangat sekali dalam penurunan stunting. Beliau selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Maria Ernawati MM. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Baik, dan kita sapa narasumber kita yang ketiga. Beliau selaku Kepala Dinas Sosial dan P3 AKB Kabupaten Bondowoso, Ibu Anisatul Hamidah MSI. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa. Baik, luar biasa, disampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kembali lagi kepada tema kita dalam peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI seperti apa pendapat dari Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA mengenai kondisi remaja di Indonesia saat ini, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan juga gizi. Bisa disampaikan kepada masyarakat yang hadir dan juga pemirsa di rumah, Ibu, disilahkan. Terima kasih, Mbak. Jadi kesehatan reproduksi menjadi salah satu kesehatan yang sangat penting sekali. Kita memang di Indonesia ini masih terbentur dengan persoalan tabu. Jadi membicarakan mengenai kesehatan reproduksi pasti akan dibilang tabu. Contoh, ini yang mau menikah jarang sekali di kampung-kampung diajarkan bagaimana mereka harus KB. Contoh, menikah masih umur 19 tahun, 20 tahun. Oke, mereka masih ingin melanjutkan kuliah. Ini terutama untuk yang mau menikah. Jadi kalau kita melihat angka kematian bayi di Indonesia ini masih cukup tinggi. Per 100.000 kelahiran itu masih ada sekitar 300 angka kematian bayi. Ini berbeda dengan negara lain. Contoh negara Iran itu per 100.000 kelahiran itu hanya 28 angka meninggalnya. Karena apa? Salah satunya tentang mereka punya pendidikan kesehatan reproduksi sebelum menikah. Jadi kalau di tempat kita sebelum menikah paling hanya suntik TT gitu saja, tidak ada check up kesehatan reproduksinya. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, salah satu inovasi yang harus kita lakukan adalah bagaimana juga pembelajaran tentang kesehatan reproduksi ini dilakukan lewat jalur-jalur yang remaja kita familiar. Contoh dengan gadget, dengan media sosial. Sekarang remaja kita ini tidak akan mungkin lepas dari gadget, tidak akan mungkin lewat tidak memiliki media sosial. Oleh sebab itu tantangan bagi kita, terutama di BKKBN, untuk bagaimana bisa mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi itu melalui media sosial. Saya tahun 2015 sudah mengajukan, bertemu dengan saat itu Menteri Pendidikan saat itu ya, Bapak Anies Baswedan saat itu sebelum di reshuffle itu saya mengajukan bagaimana agar kesehatan reproduksi itu masuk dalam kurikulum pendidikan kita.
Jadi kalau mulai TK, SD itu disesuaikan dengan umur, bagaimana menstruasi, bagaimana mimpi basah, bagaimana harus menjaga tubuh dan sebagainya. Terutama juga bagaimana untuk menghindari kekerasan seksual. Seperti apa kebijakan dari BKKBN tentunya dalam penurunan stunting akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Tadi sudah diberikan pemaparan seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 9 DPR RI tentang kesehatan reproduksi dan gizi remaja dalam penurunan stunting. Kali ini akan kita bahas bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Baik, bisa disampaikan Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi stunting itu sebenarnya bukan penyakit, Bu, tetapi satu kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada di kandungan 270 hari dan pasca melahirkan 730 hari. Nah, stunting ini banyak diakibatkan karena kekurangan gizi yang kronik dan infeksi yang berulang. Nah, kemudian kebijakan apa yang harus dilakukan oleh di Jawa Timur terutama ada 4 hal, Mbak Devi. Jadi baik, yang pertama itu adalah kita mulai untuk melaksanakan pendampingan dari keluarga yang berisiko stunting. Nah, sekarang kan sudah ada yang stunting nih, ada 23% kalau di Jawa Timur. Nah, kita mulai dari hulunya. Jadi kita coba untuk nanti tidak ada kelahiran-kelahiran baru stunting. Oleh karena itu kita melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin ini. Nah, calon pengantin ini didampingi oleh yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga sudah dibentuk di Jawa Timur, ada 93.729 orang yang siap mendampingi Bapak Ibu sekalian, terutama catin dan ibu hamil supaya nanti tidak melahirkan anak stunting. Nah, itu yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah dari bidan atau tenaga kesehatan, yang kedua adalah dari PKK, yang ketiga adalah dari kader KB. Kemudian kebijakan yang kedua begitu ya, terkait dengan hal ini kami akan melaksanakan satu gerakan yang terintegrasi. Jadi yang namanya stunting itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh BKKBN karena ini multifaktor untuk terjadinya stunting ini. Ada dari kesehatannya, ada dari pola pikirnya, kemudian ada dari sanitasi dan lingkungan. Oleh karena itu BKKBN melaksanakan satu pola integrasi melalui tim percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, kami melaksanakan satu pendataan. Jadi sudah ada datanya, by name by address-nya, siapa keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu adalah yang pertama calon pengantin, itu ada datanya kami. Kemudian yang kedua ini adalah ibu hamil, keluarga yang mempunyai baduta, dan yang ketiga, yang keempat adalah keluarga yang mempunyai balita. Kemudian yang ketiga, kami mengembangkan satu pola elektronik karena sekarang kan zamannya seperti IT, apa itu, Bu? Ya. Nah, oleh karena itu BKKBN menyiapkan satu alat yang namanya LSIMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Ini adalah untuk deteksi awal apakah nanti Bapak Ibu sekalian, baik yang calon pengantin maupun yang hamil itu nanti supaya anaknya lahir tidak stunting. Baik, disampaikan terima kasih banyak Ibu. Bergeser kepada Kepala Dinas Sosial dan P3 AKB Kabupaten Bondowoso. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut Ibu, bagaimana tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Bondowoso terhadap upaya percepatan penurunan stunting khususnya dalam hal kesehatan reproduksi bagi para remaja? Bisa disampaikan Ibu? Baik, terima kasih. Kebijakan BKKBN ini memang luar biasa
karena menyelesaikan persoalan stunting harus dari hulu sampai hilir. Nah, pendampingan dari hulu sampai hilir ini melalui apa? Salah satunya yaitu pendampingan remaja. Kami mendampinginya di SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Apa itu SSK? Jadi sekolah ada satu materi-materi pelajaran diintegrasikan dengan materi kesehatan reproduksi, dengan materi percepatan penurunan stunting, dengan pendewasaan usia perkawinan, kemudian juga ada pojok kependudukan. Nah, mereka juga kita minta untuk tracing terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh tadi, bahwa persoalan stunting ini juga persoalan budaya. Kita tahu angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi. Itu juga yang memunculkan kenapa anak-anak di Bondowoso banyak yang stunting. Karena ketika dilakukan pernikahan dini atau perkawinan anak, secara psikis dan fisik itu masih tidak siap. Ketika dipaksakan untuk hamil, maka seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nihayah tadi, mereka tidak siap. Yang harusnya ukuran rahimnya itu sekian, diameter rahimnya sekian, maka anaknya kemudian menjadi stunting. Maka yang harus diselesaikan stuntingnya dulu, apa perkawinan anak dulu? Ya dua-duanya. Maka kita sekali lagi pendampingan dari hulu sampai hilir. Ketika mereka itu sudah kita tracing, hari ini di setiap sekolah kita minta kepala sekolah, mudah-mudahan itu juga pendekatan di pesantren ini juga bisa dilakukan. Sehingga kalau di Bondowoso, mohon maaf, kadang-kadang anak dipondokkan hanya untuk mendapatkan status santri, ketika nanti 3 bulan mondok kemudian dijemput oleh orang tuanya untuk dilakukan perkawinan. Mohon untuk yang akan datang supaya hal-hal ini juga tidak terjadi, dan kami juga mohon tokoh-tokoh di Botolinggo untuk bisa melaksanakan deklarasi tidak nikah siri. Ya, baik, bisa ya. Disampaikan terima kasih banyak Ibu, dan tentunya kita sebagai masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja agar dapat menurunkan stunting. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Kembali bersama Kepala Dinas Sosial dan P3AKB Kabupaten Bondowoso, Ibu Anisatul Hamidah MSI. Tadi sudah disampaikan seperti apa tanggapan dari masyarakat. Kita juga ingin tahu seperti apa kondisi stunting yang ada di Bondowoso. Bisa disampaikan Ibu? Ya. Baik, tadi kami sampaikan bahwa kondisi stunting di Kabupaten Bondowoso masih 37%. Dan sesuai dengan Ranpasti bahwa tahun 2024 nanti ketika Indonesia ditargetkan 14%, untuk Bondowoso harus ada di posisi 21%. Itu artinya rentang waktu 3 tahun ini per tahun kita minimal harus 5,5% turun stuntingnya. Dan ini kita harus ngoyo komitmen bersama. Seperti yang kami sampaikan, perkawinan anak di Bondowoso tinggi. Tahun 2020 Ibu Bapak sekalian, angka diska permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 1077 dan yang diputus adalah 1045. Artinya hanya sedikit yang tidak diputus atau ditolak. 2021 permohonannya 831 dan diputus 786. Dan yang mencengangkan kita semua, untuk ibu hamil, perempuan hamil di bawah 16 tahun yang sudah hamil tahun 2020 itu ada 30 ibu yang hamil di bawah usia 16 tahun, dan yang hamil usia 16 sampai 19 tahun itu ada 1163. Dari sini saja ibu perempuan usia 16-19 tahun dipaksa hamil, itu sudah resiko stuntingnya sudah luar biasa. Tahun 2021 bahkan naik, angka perempuan di bawah 16 tahun yang hamil itu ada 46, dan angka perempuan hamil 16 sampai 19 tahun itu ada 972. Maka ini Bapak Ibu sekalian, mari jangan nikahkan dulu putra putrinya. Kita sudah forum anak deklarasi untuk tidak menikah sebelum usia 21 tahun. Kalau 21 tahun ini berat, tolong 19 tahun saja dulu, untuk kita supaya berkomitmen, supaya tidak ada lagi permohonan diska, tidak ada lagi tokoh atau siapapun yang melakukan nikah siri. Itu perlu komitmen kita semua. BKKBN sudah membuat seperti ini. Jadi untuk bagaimana supaya anak-anak kita sehat, ini adalah KKA, Kartu Kembang Anak. Ini sangat lengkap.
Jadi kalau selama ini Ibu, bahwa ketika dilakukan pertemuan BKB, Bina Keluarga Balita, masyarakat selalu bertanya, untuk apa sih imunisasi? Untuk apa sih? Jadi pertanyaannya, untuk apa sih posyandu? Untuk apa sih imunisasi? Semua selalu bertanya. Jadi mari kita dukung kegiatan BKKBN untuk supaya memastikan setiap anak yang lahir sehat, setiap perempuan yang akan menikah sehat jasmani rohani, sehingga tidak ada lagi permohonan pengajuan perceraian hanya gara-gara tidak siap secara psikis karena hanya dikasih belanja 30.000 sehari. Itu pertanyaan-pertanyaan pelik di pengadilan agama, sehingga angka perkawinan anak tinggi, perceraiannya pun juga tinggi. Demikian ya. Baik, disampaikan, terima kasih. Kembali lagi bersama dengan Dr. Hajah Nihayatul Wafiro MA. Mungkin bisa disampaikan Ibu selaku anggota Komisi 9 DPR RI kepada masyarakat pesan khusus agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap penurunan stunting. Disilakan Ibu. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Bu Erna, Bu Anis tadi soal komitmen bersama. Bapak Ibu, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan, tidak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN, tidak bisa hanya dilakukan saya sebagai anggota DPR, tapi semuanya Bapak Ibu, terutama tokoh masyarakat, kiai. Kalau di Bondowoso ini Bapak Ibu pasti seluruhnya akan minta izinnya kepada kiai. Mau nanam jagung, tanya ke kiai kapan mulai nanamnya, mau bangun rumah kapan mulainya, mau nikahkan anak juga seperti itu. Mohon komitmennya para kiai, ustadz, ustadzah, bunyai, mohon komitmennya, ini untuk negara kita. Kalau dikatakan banyak rizki, banyak anak banyak rizki, itu dilihat itu di hadis. Hadisnya kalau dilihat hadis harus dilihat asbabul wurudnya, bukan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul kan apa Quran tafsirnya, kalau ini asbabul wurudnya. Nabi saat itu mengatakan banyak anak lebih banyak umatku, karena saat itu Islam lagi berkembang. Tapi sekarang harus kita lihat bagaimana malunya Nabi kita kalau melihat umatnya banyak tapi stunting. Bagaimana malunya Nabi Muhammad kalau ternyata banyak umatnya tapi tidak berkualitas. Tentu kita tidak bisa membandingkan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yang jelas kita harus tahu kondisi keluarga kita, berapa banyak jumlah anak yang bisa kita miliki, dan juga kondisi tubuh kita. Kalau panjenengan ini biasanya orang Bondowoso ini ahli dalam bidang reproduksi sapi. Kapan sapi waktu pas untuk dinikahkan itu tahu orang Bondowoso. Harusnya juga tahu kapan anak itu pas untuk dinikahkan. Ya kan? Masa paham dengan hak kesehatan reproduksi sapi sama hak kesehatan reproduksi anak kok diabaikan? Jadi mari bersama-sama agar Bondowoso ini kedepannya menjadi kabupaten yang lebih baik lagi, kabupaten yang lebih maju lagi. Kita mulai dari generasi yang luar biasa, generasi yang tidak stunting. Terima kasih. Baik, disampaikan, terima kasih banyak. Semoga kita semua dapat melaksanakan tentunya ya, agar stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% di tahun 2024 dan bisa menuju generasi emas di tahun 2045. Zero stunting. BKKBN berencana, itu keren. Baik, kita masuk dalam season tanya jawab. Kami persilahkan yang akan bertanya. Baik, disilahkan Bapak. Boleh maju ke depan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Agung Wicaksono. Kebetulan kami adalah militan Neng dan saya dari Cermih, Suling Wetan. Baik, pertanyaannya Bapak. Yang saya pertanyakan adalah ciri khas stunting itu dapat dilihat pada umur berapa untuk balita. Jadi kita untuk penanganan agar tidak stunting sudah dijelaskan dengan petugas puskesmas, sudah dijelaskan dengan BKKBN, sudah dijelaskan dengan rekan-rekan lainnya, dengan Pak Kiai. Jadi kita ingin mengetahui bahwa ini bayi kita stunting atau enggak itu di umur berapa. Yang kedua, bila bayi kita sudah divonis, sudah didiagnosakan untuk stunting, jadi jalan keluarnya kita itu apa? Dan bila stuntingnya itu sudah
terdapat pada bayi-bayi kita, apakah bayi kita bisa keluar dari kata-kata stunting? Begitu, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Bisa diberikan tanggapan dari Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, disilakan Ibu. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Yang pertama, stunting itu mulai berapa? Jadi stunting itu kita harus kawal pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, ini ada sambungannya dengan apa yang disampaikan unek-uneknya Bu Dokter tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, saat sebelum menikah itu harusnya, saya nyambung saja ya, jadi karena ada keterkaitan dua pertanyaan tadi. Saat sebelum menikah itu wajibnya memang saya BKKBN itu sudah bekerja sama dan MOU dengan Kemenak Provinsi, dan bahkan saya juga sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh penais yang ada di Jawa Timur itu. Nah ini mohon kiranya nanti tadi sudah ada tindak lanjutnya, ada MOU dengan Vaskes terdekat. Nah, satu lagi bahwa MOU-nya Vaskes dengan Kemenak dan KUA yang di kecamatan harus bergabung juga yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini yang tahu by name-nya, by dress-nya, yang tentunya saja nanti akan mengawal ke Vaskes. Nah, apa yang harus dilaksanakan di sana untuk kesehatan reproduksinya, bahwa calon-calon pengantin itu akan diperiksa oleh Bu Dokter di Vaskes. Apa yang diperiksa? Lingkar lengan atasnya harus tidak boleh di bawah 23,5 cm. Apalagi yang diperiksa, apakah anemi atau tidak, ya kan Bu? Nah, kalau anemi diberikan dulu tablet tambah darahnya, kemudian diperiksa lagi indeks massa tubuhnya. Nah ini, itu tadi supaya anak tidak melahirkan anak stunting. Nah setelah fase kehamilan, kita harapkan juga Bapak Ibu sekalian, supaya bayi ini tidak stunting, kita sudah persiapkan selama masa dalam kandungan. Paling tidak harus memeriksakan 6 kali ke fasilitas kesehatan selama masa kehamilannya. Nah ini untuk melihat dan mengukur supaya nanti anaknya, oh perkembangannya bagus nih. Nah begitu, ini masih dilihat secara fisiknya begitu. Nah kemudian si anak itu keluar pasca persalinan keluar. Nah inilah fase-fasenya yang harus Bapak Ibu sekalian kawal, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa diberikan apapun, hanya ASI saja. Setelah 6 bulan diberikan tetap ASI sampai 2 tahun, tetapi diberikan makanan tambahan yang bergizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Nanti bisa ke Vaskes ya. Dalam satu piring itu harus berimbang karbohidratnya, berimbang proteinnya. Nah, stunting ini yang paling bagus itu adalah diberikan protein hewani. Apa itu yang murah-murah di sini apa sih Bu? Ikan murah ya, telur murah. Nah, seperti itu. Oh, mahal Kak. Kalau lebih mahal rokoknya katanya. Kalau begitu Bapak-bapak mulai sekarang kalau telur mahal harus beternak ayam sendiri. Kemudian itu tadi, jadi berikan makanan tambahan yang bergizi seimbang. Jangan karbo lauk karbo ya. Jadi si ibu-ibu emak-emak ini karena bingung dan banyak aktivitas sosial mungkin ya. Nah ini belikan aja, dibuatkan Indomie, nasi lauknya Indomie, itu karbo, lauk karbo. Nah ini nanti akan diberikan. Oleh karena itu saran saya yang terbaik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan informasi yang jelas, pastikan keluarga Bapak Ibu sekalian datang ke Posyandu. Sudah jelas disampaikan. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. BKKBN
Berencana itu keren. Demikian rangkaian program persembahan dari BKKBN dan DPR RI dalam promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiro MA di Kabupaten Bondowoso. Beli nangka, beli gunting, bersama Bu Nihaya kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sekian, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih.